Tugas OTS, Assalamualaikum mata warahmatullahi kuliah wabarakatuh. pembelajaran Al-Quran Perkenalkan nama saya Hadis Renggi Saputra. di Saya madrasah. kelas 4A Prodi PAI. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tugas OTS mata kuliah pembelajaran Al-Quran dan Hadis di madrasah. Baik teman-teman semuanya, yang mana pertanyaannya adalah pertama, menurut saudara bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Baik, jawabannya adalah bahwasanya konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu sangatlah berkaitan dengan tujuan dan standar kompetensi dalam konteks pendidikan Islam. Yang mana tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis itu adalah untuk memahami, menghafal, dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Standar kompetensi dasar itu menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa dalam pemahaman, penghafalan, dan aplikasi. Dengan memahami konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis, maka pendidik dapat merancang kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan standar kompetensi dasar yang akan ditetapkan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yang mana pertanyaan adalah apa yang kamu ketahui tentang silabus TP atau TP dan ATP dan kurikulum serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Baik teman-teman semuanya, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Silabus itu adalah rincian pembelajaran yang berisi materi, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran dan evaluasi untuk digunakan dalam suatu program. Sedangkan ATP itu adalah tahap atau urutan pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan kurikulum itu adalah rangkaian rencana dan pengurutan atau pengaturan pembelajaran yang mencakup silabus, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran serta komponen lainnya. Lalu apa hubungannya teman-teman? Hubungan antaranya yaitu bahwa silabus itu teman-teman menguraikan rincian pembelajaran yang ada dilakukan tujuan pembelajaran, tentukan hasil yang diharapkan, dan alur tujuan pembelajaran, mengatur untuk pencapaian tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Jadi mencakup saling terkait. Jadi mereka itu adalah saling terkait dalam menyusun suatu program pembelajaran yang efektif. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yang mana pertanyaan adalah apa yang kamu ketahui tentang model dan metode serta apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Baik, saya akan menjawab teman-teman bahwasanya model itu adalah suatu kerangka atau struktur yang kita gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Sedangkan metode itu teman-teman adalah gaya atau trik atau pendekatan yang kita gunakan dalam mengajar teman-teman. Lalu apa hubungan keduanya teman-teman? Bahwa hubungan keduanya adalah model itu menyediakan struktur dan konteksnya. Sementara metode akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menyampaikan materi dengan cara bertrik, dengan cara yang baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Mana pertanyaan adalah apa perbedaan sumber dan media serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Menurut saya, sumber adalah suatu yang berhubungan dengan atau berkaitan dengan dari mana asal sesuatu itu, dari mana materi itu disampaikan, itu teman-teman. Contohnya itu seperti buku, seperti video, dan lain sebagainya. Lalu apa itu media? Media adalah alat dalam kita menyampaikan materi-materi tersebut.
alat yang kita gunakan dalam menyampaikan sesuatu. Pada artinya guru menyampaikan pada murid itu menggunakan media apa. Contohnya teman-teman adalah seperti infokus dan lain sebagainya. Itu ya. Lalu apa hubungan keduanya? Bahwasanya hubungannya sangat erat teman-teman. Hubungannya adalah bahwasanya membantu agar mempermudah sumber itu disampaikan teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ke-5, yang mana pertanyaan adalah apa yang kamu ketahui tentang alat peraga dan bagaimana hubungannya dengan penilaian siswa? Jelaskan. Bahwasanya menurut saya alat peraga itu adalah materi atau objek yang kita gunakan untuk membantu penyampaian materi pembelajaran secara praktis kepada siswa. Dan lalu menurut saya apa hubungannya teman-teman? Hubungannya itu adalah dengan penilaian siswa, itu bahwa penggunaan alat peraga itu dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dan pemahaman siswa. Baik, mungkin hanya itulah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.